Secara biologis, tanah merupakan suatu sistem yang dinamis dan hidup. Aneka mikroflora maupun mikrofauna hidup di dalam tanah yang mencakup actinomycetes, bakteri, alga, fungi, nematoda, protozoa, cacing tanah, dan serangga. Biodegradasi mikroba ini, dan sisa-sisa tanaman secara kimia, mensuplai secara besar bahan organik, dan hara ke dalam tanah setiap tahun. Melalui siklus karbon, bahan organik dihancurkan, dan teroksidasi secara sempurna menjadi CO2, oleh aktivitas mikroba. Mikroba tersebut memanfaatkan karbon sebagai sumber energi. Secara alami, hara yang dibutuhkan oleh tanaman, dapat berasal dari tanah, bahan organik seperti sisa tanaman, yang dikembalikan ke dalam tanah air hujan atau air irigasi. Suplai hara dari tanah biasanya tidak cukup, untuk menghasilkan produksi yang tinggi. Oleh karena itu, penggunaan pupuk diperlukan, untuk menambah unsur hara yang kurang dalam tanah, agar dapat memenuhi kebutuhan tanaman. Setiap jenis tanah memiliki dinamika hara yang khas. Misalnya kandungan haranya berbeda-beda, sehingga jumlah pupuk yang diperlukan juga berbeda. Status hara di dalam tanah dapat diketahui melalui uji tanah, di laboratorium. Uji tanah ini telah lama digunakan secara luas, di negara-negara maju untuk menentukan kebutuhan pupuk suatu tanaman. Kemasaman tanah, juga mempengaruhi pupuk yang akan diberikan. Dalam hal ini reaksi pupuk di dalam tanah, perlu diperhatikan, agar tidak menyebabkan tanah menjadi lebih masam. Pada tanah-tanah tertentu juga dapat terjadi fiksasi pengikatan hara oleh unsur tertentu, yang menyebabkan hara tidak tersedia bagi tanaman. Misalnya pada tanah-tanah dengan kandungan Al yang tinggi, Al dapat memfiksasi P. Agar pupuk yang diberikan lebih efektif dan efisien, maka daya fiksasinya harus diminimumkan, misalnya dengan pemberian kapur atau bahan organik. Kandungan air hujan untuk kesuburan tanaman. Air hujan diyakini memiliki kandungan kimia, yang mampu menyuburkan tanah, tanaman yang daunnya menguning, karena kekurangan hara, bisa menjadi hijau, seketika terkena guyuran air hujan. Sebenarnya apa kandungan air hujan, sehingga mampu menyuburkan tanaman? Kita ketahui, sekitar 78% atau sebagian besar kandungan udara, adalah nitrogen. Nitrogen di udara masih berwujud unsur, bukan senyawa. Padahal, makhluk hidup hanya bisa menyerap nitrogen, dalam bentuk senyawa, seperti bentuk nitrat, asam amino, protein dan lain-lain. Nitrogen merupakan unsur yang sulit bergabung dengan unsur lainnya, buktinya adalah, meskipun kandungan nitrogen udara 3/4, yang masuk ke dalam pernafasan kita, namun nitrogen tersebut tidak berpengaruh terhadap metabolisme tubuh. Nitrogen banyak tersedia di udara, namun nyatanya tumbuhan tidak bisa menyerap secara langsung. Termasuk tanaman kacang-kacang yang masih membutuhkan bakteri pengikat nitrogen. Hal inilah yang membuktikan nitrogen sulit untuk bersenyawa dengan unsur lainnya. Berbeda dengan kandungan nitrogen di langit, kandungan nitrogen di lautan dan daratan, jauh lebih rendah, hanya sekitar 0,0025%. Meskipun kandungan nitrogen di daratan, dan di lautan lebih rendah, namun nitrogen menjadi komponen utama, bagi pembentukan makhluk hidup di bumi. Sedangkan kita ketahui pula, salah satu unsur kimia yang dibutuhkan tanaman, dalam jumlah besar dan mempunyai pengaruh cepat terhadap pertumbuhan, adalah unsur nitrogen, yang biasanya terkandung dalam pupuk urea atau ZA. Lantas, apakah air hujan mengandung nitrogen? Bagaimana mungkin, udara dan air menyatu menjadi air hujan, yang mengandung nitrogen? Dalam daur nitrogen, air hujan mempunyai peran penting, dalam mentransfer nitrogen, dari langit ke tanah. Air hujan mengandung 99,9% massa H2O, dan unsur-unsur terlarut, seperti nitrogen, dalam bentuk nitrat dan lain-lain. Meskipun molekul nitrogen sulit bersenyawa dengan molekul lainnya, namun dengan energi yang sangat besar seperti kilat atau petir, maka molekul nitrogen bisa terurai, merangsang pembentukan nitrat dan bercampur dengan air hujan. Proses inilah yang kemudian ditiru dan dikembangkan menjadi teknologi plasma, yaitu teknologi yang bisa dimanfaatkan dalam pembuatan urea buatan, atau teknologi lainnya seperti pendingin AC atau televisi. Sebuah penelitian tahun 2014, tentang komposisi kimia air hujan,
mengungkapkan, ada kandungan nitrat pada semua sampel, yang diperoleh dari 48 lokasi, dari 31 negara. Oleh sebab itu, hujan beserta petir sangatlah bermanfaat bagi kesuburan tanah, dan perkembangan organisme di permukaan bumi.